Oh, luar biasa. Saya baru masuk rumah. HP-nya dimiringkan. Ya semua. HP-nya dimiringkan supaya kelihatan mantap. Nah, supaya Mbak Winda kelihatan. Winda malu. Kalau video call sama pacarnya belum nggak malu. Lalu sama Prime. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oh, terima kasih Ko Andi yang terhormat sebagai penasehat KKA. Makasih juga. Hari ini minggu pertama saya dan Mbak Im tugas di awal tahun ya Im ya. Luar biasa ya Im, berkatnya ya Im. Kemarin minggu kita membahas tentang makna dari roti dan darah, roti dan anggur dalam perjamuan untuk kehidupan umat Allah. Apa yang Bapak Andi dapat di kemarin minggu itu, Pak Andi? Monggo, Pak Andi. Ya. Halo, salam. Salam. Jogi, salam. Yang saya dapat dari khotbah kemarin tentang roti dan anggur, kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa selamat. Kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Dia sudah membuka keselamatan bagi kita. Tanpa Dia kita semua masuk neraka. Tidak ada yang selamat. Terima kasih. Kayaknya itu saja. Oh, Haleluya, belum amin. Pak Andi. Saya belum selesai itu. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya apa kok? Penerapannya kita menerima roti dan anggur, kita akan mendapat berkat dari Tuhan. Kita semua akan memperoleh keselamatan, baik kesehatan maupun kesejahteraan di dalam dunia ini. Terima kasih. Terima kasih. Oh, luar biasa. Mas Aditya? Shalom. Wah, Budiana kelihatan. Ya, shalom. Belum. Makna firman Tuhan yang saya dapat dari minggu kemarin, makna tentang roti dan anggur adalah suatu kebaikan dan perubahan lah. Bukan untuk kehidupan. Perubahan dan kehidupan. Ya, amin. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak dapat selamat. Karena adalah Tuhan Yesus yang sempurna bagi kita semua. Amin, gitu aja. Itu aja. Wah, luar biasa. Langsung dikejut sama Bapak Gembala itu. Baim. Ya Om, kok langsung ke saya Om? Ya enggak apa-apa, Im. Yang kudapat dari khotbahnya tulang kemarin itu judulnya apalah? Jaminan bagi kita dalam menjalani tahun 2022. Wah, luar biasa kamu. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir itu, Tuhan tuh ngasih roti mana yang tidak beragi, dan roti yang tidak beragi itu artinya Tuhan ingin hidup kita itu nggak ada campuran apa-apa, campuran dosa itu. Jadi tubuh kita itu udah bukan milik kita lagi, milik Tuhan. Jadi kita nggak boleh ada dosa lagi. Amin. 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 Wah, luar biasa. Pindah. Shalom. Yang kemarin saya dapat waktu firman Tuhan adalah sama kayak Efraim tadi. Hidup kita itu tidak boleh campuran dengan dosa. Terus hidup kita ya harus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan.
dalam 2002. Oh, Pak Im, pendampingmu siapa aja, Im? Kenapa lah? Kenapa lah? Kenapa? Im. Om? Di situ ada siapa aja? Kok nggak kelihatan? Ini Mama. cuma aku, Om, cuma aku. Mama, Kenapa? Bapak baru selesai mandi. Mama bentar kapan? Randi? Randi lagi tugas awal tahun. Kok awal tahun? Wow, Budiana mana Budiana? Apa Bu? Senyum-senyum aja. 2 penumpang. Salam. Alvina cuma 2 penumpang. Iya, berangkat. Kemarin waktu saya catat, ada yang hilang-hilang juga. Di samping saya waktu itu Mbak Lia juga yang bagian yang kedua juga hilang. Catatannya itu enggak jelas itu. Tulis itu jaminan bagi kita dalam menjalankan tahun 2022. Bagian yang pertama yaitu membahas tubuh Yesus. Yang poin tubuh Yesus yang pertama yaitu penderitaan. Ikut Tuhan itu pasti pikul salib. Waktu itu yang dibahas itu tentang roti tak beragi. Roti tak beragi adalah roti yang tidak ada campuran apapun, masih murni. Nggak ada rasanya juga, keras juga. Jadi murni tubuh Yesus itu. Dan pikul salib. Kalau nggak salah itu waktu itu membahas pikul salib juga, ikut Tuhan itu pikul salib. Tubuh Yesus bagian yang kedua yang dibahas adalah hidup bukan milik kita. Jadi saat kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, maka hidup kita sepenuhnya itu milik Tuhan. Bukan milik kita lagi. Jadi waktunya ibadah ya ibadah, bukan bersenang-senang, bukan menuruti kedagingan kita. Waktunya berdoa ya berdoa. Ya itu bukan milik kita lagi. Jadi kita itu sudah plotnya Tuhan. Sudah jadwalnya Tuhan. Yang ketiga dari bagian tubuh Yesus yaitu tubuh murni tanpa dosa. Ini seperti lagi. Jadi tidak ada campuran. Berarti hidup kita dibenarkan. Nah, Pak Pontas kemarin kan seperti itu kan. Jadi kita yang salah dibenarkan oleh Tuhan. Bukan berarti setelah ikut Tuhan, kita karena sudah dibenarkan, kita bebas berbuat dosa. Ternyata tidak seperti itu. Pertobatan yang kita lakukan adalah hidup tanpa dosa lagi. Mampu nggak? Nggak mampu kita kalau tanpa Roh Kudus. Jadi mintalah Roh Kudus untuk memimpin kita supaya kita hidup tanpa dosa. Bagian yang kedua adalah membahas darah Yesus. Ini berbicara tentang pengorbanan yang saya tangkap. Ini saya tulis, saudara. Saya tulis tuh poin 1-2-nya itu hilang. Saya tanya Mbak Lia, apa Mbak Lia? Nggak tahu. Mbak Lia juga nggak. Waktu itu nulis tuh saya lihat juga nomor 1, nomor 2-nya hilang. Tentang darah Yesus tahu saya ya, kalau menurut saya darah Yesus berbicara tentang pengorbanan. Darah Yesus itu darah Yesus keluar itu bukan sesuatu yang mengenakkan. Kita teriris pisau, kita tertusuk peniti aja rasanya sakit, apalagi Tuhan. Jadi itu pengorbanan, berbicara tentang pengorbanan, berbicara tentang persembahan, mempersembahkan tubuh kita. Jadi Tuhan sudah membantu nas, mari kita melakukan yang terbaik dan percaya pada saat kita menerima Tuhan benar-benar, mengingat roti perjamuan, anggur perjamuan yang kita lakukan setiap awal bulan, itu kiranya selalu mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan selalu, dan percaya bahwa sepanjang tahun ini Tuhan semakin menyertai, Tuhan semakin memberkati kita semuanya tanpa terkecuali. Amin.
Luar biasa. Datang Pak Pasaribu sekarang. Pak Pasaribu, apa yang Pak Pasaribu dapat dari khotbah kemarin, Pak Pasaribu? Halo, Pak Pasaribu? Halo, Pak Yogi. Salam. Salam. Kalau saya yang menarik banyak sekali minggu kemarin itu. Nah, ibadah pertama juga ya. Minggu kemarin itu membahas tentang tubuh dan darah Kristus yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus kita ya. Kalau perjamuan kudus itu sebenarnya kan itu memang itu sangat menerima tubuh dan darah Kristus ini. Karena tubuh roti itu, roti dan anggur ini kan itu mengibaratkan tubuhnya kita Yesus Kristus. Berarti benar-benar suci itu. Jadi kalau kita masih sering berbuat dosa sebenarnya tidak pantas memakan ini. Seperti saya lah, sering saya membuat dosa, memang sebenarnya tidak pantas saya, belum pantas saya makan roti perjamuan kudus ini. Tapi saya sangat percaya, seperti yang bilang Bapak Pendeta yang minggu kemarin, kita semua kalau kita percaya sama Yesus Kristus, kita itu kudus katanya. Tapi walaupun kita kudus dan dibenarkan oleh Yesus Kristus, bukan berarti kita bebas berbuat dosa ya. Tapi artinya di situ kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kalau menurut saya pribadi bersungguh-sungguhlah kita mengikuti Dia, mengimani Dia, menjalankan semua perintah-perintahnya, agar kita bisa bertemu lagi dengan Tuhan Yesus di surga. Itu kalau menurut saya. Dan harapan saya, mudah-mudahan saya pribadi diubahkan oleh Tuhan Yesus, supaya jangan sering lagi berbuat dosa. Amin. Oke, sekian Pak Yogi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Mana yang lainnya? Mama belum selesai, Im? Wah, itu ada mamanya Pak Im. Kena, Bu. Iya, Kakak. Selamat malam, Kakak. Silakan, Kakak. Halo. Halo. Apa pertanyaannya? Sama, apa yang kamu dapat dari khotbah kemarin, aplikasinya sehari-hari? Iya, Kakak. Silakan, Kakak. Yang saya dapatkan seperti ini. Judulnya jaminan bagi kita di dalam menjalani 2022. Nah, di situ ada poinnya dikasih tulang pontas, makna dan tubuh dan darah Yesus. Poin pertama itu, hidup kita bukan milik kita lagi. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka itu makan roti yang tidak beragi. Tidak beragi artinya tidak campuran. Nah, berarti itu menggambarkan kita juga harus murni di hadapan Tuhan, mencela ke kiri apa ke kanan, harus lurus seperti itu. Terus yang kedua itu poinnya hidup tanpa dosa. Nggak mungkin bisa hidup tanpa dosa kalau nggak karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Pulang dari gereja aja udah langsung berdosa kok, udah langsung ada yang tersinggungan, ada seperti saya lah. Banyak kali yang berbuat, padahal sudah komitmen waktu penyembahan di gereja, Tuhan berikan hati yang baru, urapan yang baru. Nah, sudah selesai khotbah ternyata sampai di rumah
godaan iblisnya juga semakin kuat. Semakin kita dekat sama Tuhan, iblis di sekitar kita juga semakin rajin menggoda kita kan. Nah, terus poin yang ketiga itu, darah Kristus itu jaminan bagi kita. Berarti darah Yesus itu berbicara tentang Yesus telah disalibkan di kayu salib itu. Yesus telah mengalahkan maut. Walaupun kita ini orang berdosa, kita dibenarkan oleh Tuhan. Seperti kemarin itu, Tulang Pontas itu membuat satu contoh, seperti Mas Aditya itu mencuri sesuatu hal. Bapak Pasaribu tahu dia mencuri. Nah, tapi Tuhan ngomong, saya sudah mengampuninya, saya sudah mengampunimu, Mas Aditya gitu. Tapi Bapak Pasaribu masih mengingat dosanya gitu. Dia mencuri memang. Tapi saya yakin Tuhan mengampuni Mas Aditya itu bukan secara langsung. Mas Aditya mencuri langsung diampuni, bukan. Kalau enggak Mas Aditya datang kepada Tuhan, Tuhan aku minta ampun Tuhan, aku tidak akan mencuri lagi. Aku bertobat Tuhan, mulai saat ini aku enggak melakukan itu lagi. Nah, baru Tuhan mengampuni. Namun kalau Mas Aditya itu mencuri terus tiba-tiba tanpa Mas Aditya itu datang kepada Tuhan, tidak ada jalannya Tuhan mengampuni dia, enggak. Dari jalan mana pun Tuhan enggak akan mengampuni. Tapi kalau Mas Aditya datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus, tadi saya dilihat Pak Pasaribu itu mencuri Tuhan. Yang tahu hanya kita bertiga Tuhan, Pak Pasaribu, Tuhan dan aku. Tolong ampuni loh Tuhan. Iya, memang tadi dia mencuri, tapi dia sudah datang. 2 jam dia berdoa di dalam kamar. Tuhan ampuni aku. 2 jam bayangkan minta ampun sama Tuhan. Nah, Tuhan mengampuni. Nah, ya Mas Aditya harus tetap enggak berbuat dosa lagi. Tetap dia harus mengerjakan keselamatannya. Tidak boleh lagi dia, aku udah diampuni, berbuat dosa lagi. Enggak seperti itu. Pokoknya yang hidup di dalam Tuhan itu ya harus benar-benar sempurna lah. Dengan Roh Kudus ya pasti bisa seperti itu, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Wah, luar biasa. Udah semua ya? Ya. Mbak Lia. Mbak Lia? Baru masuk kayaknya sepertinya dia. Mbak Lia kesimpulan. Apa aku keluar? Tunggu Lia. Dulu Mas Yogi. Hah? Yogi. Kalau saya, sebelum saya oper lagi ke Pak Pontas, buat saya apa ya, perjamuan kudus itu 2 hal yang membuat saya berani dan saya takut. Karena dalam firman Tuhan katakan kalau orang nggak layak, nggak dilayakkan, itu akan jadi kutuk. Benar ya Pak Pontas ya? Kalau kita mengambilnya dengan tidak layak, perjamuan itu bukan jadi berkat, tetapi jadi kutuk buat kita. Itu yang saya takutkan ketika saya mau mengambil perjamuan kudus. Makanya Pak Pontas pasti mengajak kita semua untuk mengaku dosa, untuk pembebasan dahulu. Karena kalau kita tidak dibenarkan oleh Allah, itu akan jadi kutuk dan itu berbahaya buat kita. Hidup dalam kutuk malahan. Dan tadi udah Bapak Ibu semua sampaikan bahwa makna dari roti itu sebagai orang yang murni, yang dimurnikan, orang yang harus lepas dari dosa. Itu semua udah Bapak Ibu jabarkan. Kalau buat saya, ya, seringkali orang itu dekat sekali, tetap benar. Tapi orang-orang yang menerima mereka diselamatkan meskipun mereka jauh. Jangan sampai apalagi yang ibu-ibu yang kalungan salib di mana-mana berantai-antaikan salib itu hanya sebagai aksesoris. Dekat dengan salib tetapi jauh dari keselamatan. Tadi saya sempat Ibu Baim singgung bahwa pembahasan jangan sampai berbuat dosa lagi. Buat saya orang yang namanya pengikut Kristus itu tidak ada yang instan.
celing, sabar, langsung sabar, celing, tidak berjalan, tidak bisa. Sekarang pertobatan itu berbalik 180 derajat, tetapi yang namanya pertumbuhan itu tidak ada yang instan, Bu. Semuanya butuh proses. Enggak langsung ketika kita sabar, tiba-tiba bisa sabar. Enggak, ketika kita berdoa minta sabar pagi hari, pasti siangnya dicobai supaya kita sabar. Karena untuk melihat mukjizat yang besar, itu butuh masalah yang besar. Ikut Tuhan juga demikian. Tidak ada segala satunya yang instan. Tuhan mencintai namanya proses. Setelah kita ambil perjamuan, mengambil roti perjamuan, anggur perjamuan, itu mengingatkan kita supaya kita jangan berbuat dosa lagi dengan seenaknya gitu. Kita ingat, kemarin aku perjamuan ya. Ini mau perjamuan besok ya. Jaga hidup ya, mau perjamuan biar layak ya. Sebaliknya demikian, ketika kita berhabis ngambil perjamuan, aku sudah makan tubuh dan darah Yesus ya. Makanya kita hati-hati dalam melangkah. Tidak seenaknya. Oke, Pak Pontas, selamat bersambung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo, Pak Lia. Loh, menghilang. Puji Tuhan. Oke. Kita disegarkan kembali lewat sharing kita tentang firman Tuhan minggu kemarin. Puji Tuhan, kesimpulannya adalah selama tahun 2022 ini jaminan bagi kita adalah pengorbanan Kristus. Kalau dia sudah mati bagi kita, dia berikan hidup itu sebagai bukti bahwa dia mengasihi kita. Sepanjang tahun 2022 ini percayalah dia mengasihi kita. Kasih sayangnya ada pada kita. Penyertaannya ada pada kita. Pembelaannya ada pada kita. Sekalipun kita akan mendengar banyak berita sana-sini yang menggemparkan, selama dia bersama dengan kita, kita tidak akan pernah takut dan gentar. Yang kedua, kalau Yesus sudah mati bagi kita, saudara-saudara, bagian kita adalah kita persembahkan hidup kita kepada Dia. Seperti roti yang tidak beragi, hidup tanpa dosa. Mari kita terus dekat kepada Tuhan. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan tidak akan kemana. Hati Tuhan pasti melekat kepada kita. Apapun yang kita kerjakan, pasti diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, jaminannya oleh darah Yesus. Darah Yesus yang sudah mengalahkan maut di Mesir dan juga mengalahkan kematian. Saudara-saudara, artinya tidak ada lagi maut mengganggu kita. Selama tahun 2022 ini tidak ada lagi kuasa maut. Tidak ada lagi kuasa kematian, saudara-saudara. Yang ada adalah kuasa hidup yang kekal bagi kita. Amin. Wow. Amin. Artinya bersukacitalah kita menjalani tahun 2022 ini karena sudah dijamin oleh Tuhan. Wow, saudara-saudara. Wow, luar biasa, luar biasa. Jadi kalau Ko Andi dengar tentang malaikat maut dan lain-lain, ingatlah janji Tuhan bahwa tubuh dan darah Yesus sudah menjamin kemenangan buat kita. Amin. Amin. Ada Mbak Lia? Baru masuk. Kita mau nyanyikan satu pujian, hatiku percaya, hatiku percaya. Aku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap
ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Nanti Bapak Pasaribu berdoa buat kita sepanjang tahun ini, biar Tuhan bersama dengan kita, memberkati, menjaga, melindungi kita. Kita bertumbuh terus secara rohani, bertambah secara jiwa di gereja kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua, seluruh umat GCI Bethlehem Pemalang Tuhan Yesus. Atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan hidup Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami ibadah KKA Tuhan, secara online Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersepakat Tuhan, agar Engkau Tuhan masuk, mengubah hati kami Tuhan, seluruh umat GCI Bethlehem Pemalang Tuhan, agar kami tetap bertumbuh Tuhan, dan kami bisa connect dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu Tuhan, agar Engkau selalu memberkati GCI Bethlehem Pemalang Tuhan, dan kami mohon Tuhan agar kiranya kami bisa mempunyai tempat ibadah Tuhan di Pemalang ini Tuhan, agar kami leluasa bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di Pemalang ini Tuhan, dan nama-Mu semakin luas Tuhan, dan kami akan membawakan jiwa-jiwa yang banyak Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam rumah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon Tuhan agar Engkau Tuhan mengubah hati setiap kami umat GCI Bethlehem Pemalang Tuhan, agar yang undur bisa datang kembali lagi Tuhan, dan bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan doa kami ini Tuhan, melalui putra-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami yang kami sembah untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Nanti Ko Andi bacakan untuk petugas KKA untuk bulan ini. Ko Andi bacakan dulu petugas. Belum. Halo. Petugas KKA untuk minggu depan, Mbak Winda sebagai WL, Pak Pasaribu sebagai moderator. Amin. Haleluya. Ya. Terus minggu berikutnya tanggal 21 WL Mas Aditya, moderator Mbak Lia. Terus tanggal 28 WL Ibu Menus, moderator Mbak Novi. Terima kasih. Nanti Ibu Menusnya diganti aja supaya tidak satu rumah. Nanti diganti. Ya, nanti. Nah, oke. Urusan nanti.
Oke, siap. Terima kasih Ko Andi. Terima kasih kalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita.